Hai para penghuni ruang hati. Saatnya sekarang aku bacain kisah ya. Kisah yang udah dipost di websitenya Filosofi Ruang Hati. Nah, judul kisah yang akan aku bacain kali ini adalah relasi yang baik itu tidak menutup pintu relasi yang lain. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak. Ini adalah sebuah cerita cinta yang pernah terjalin selama kurang lebih 4 tahun. Wow, lama juga ya. Bukan waktu yang sebentar tentunya. Dan beberapa dari kalian mungkin akan bilang, sayang kalau ternyata kisah yang terjalin selama ini pada akhirnya kandas juga. Jadi ini adalah kisah tentang aku dan seseorang yang dulu pernah aku cintai. Sebut saja dia. Aku dan dia kuliah di perguruan tinggi yang sama. Jadi bisa dipastikan hampir tiap hari kami menghabiskan waktu bersama-sama. Saking tiap harinya, aku sampai tidak punya waktu untuk teman, sahabat, dan keluargaku. Sebagian besar waktuku selama 4 tahun itu aku berikan untuk dia. Seperti pacaran pada umumnya, dia menunjukkan perilaku yang baik pada awalnya. Tapi lama-kelamaan dia menjadi sering melarang aku untuk melakukan ini dan itu. Dia sangat membatasi kegiatanku, bahkan dengan temanku sekalipun. Pada awalnya, aku tidak pernah punya pemikiran untuk mengakhiri hubungan kami, karena aku merasa sangat yakin dengan hubungan yang kami jalani. Sampai suatu hari, aku mencoba memahami isi instastory Kang Zen yang membahas soal toxic relationship. Setelah dipikir dan dirasain, pembahasan tentang toxic relationship ini kok mirip ya sama hubungan yang lagi aku jalanin. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya singkat cerita aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Ya, meskipun sayang juga sebenarnya. Tapi mau gimana lagi? Aku udah capek dan lebih banyak ngerasa kalau aku tuh gak nyaman. Awal perpisahan kami memang terasa tidak mudah. Dan aku rasa kalian pernah merasakannya. Mungkin juga paham akan hal ini. Tapi aku tidak mau terus-menerus terjebak dalam situasi yang berat ini. Sampai kemudian aku mencoba menyibukkan diri, banyak membaca artikel seputar toxic relationship. Tujuannya sih biar aku selalu ingat kalau alasan aku mengakhiri hubungan ini adalah karena toksik dan tidak bisa untuk diteruskan. Tapi aku bersyukur pada akhirnya aku bisa lepas dari jeratan toxic relationship. Satu hal yang aku pelajari, selama menjalin hubungan, terutama pacaran, jangan pernah menutup diri untuk siapapun, terutama keluarga dan sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang lebih dulu menemani kita dibandingkan pacar kita itu. Jangan mau dibatasin untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Selama itu hal yang membuat kita berkembang. Be visioner. Toh, belum tentu juga dia yang menjadi pacar kita akan menjadi jodoh kita. Pesanku, untuk teman-teman yang sedang menjalani hubungan, coba deh evaluasi. Apakah hubungannya memang baik-baik saja? Atau sebenarnya toksik, tapi nggak sadar? Kalau udah sadar, bagus. Tapi, kadang untuk bisa benar-benar keluar dan mengakhiri itu memang sulit. Jadi, kuatkan dengan banyak membaca artikel toxic relationship, bahayanya apa, cara menghadapinya gimana, supaya bisa benar-benar tegas untuk mengakhiri hubungan itu. Semangat, semoga dipertemukan dengan yang lebih baik. Yeay, itu dia kisah dari A, 23 tahun. Itu kisah A yang menceritakan tentang relasi yang baik itu tidak menutup pintu relasi yang lain. Jadi, gimana relasimu saat ini? Apakah menutup pintu relasi dengan yang lain?